Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Extraction yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan Tyler Rake, seorang tentara bayaran yang menyerahkan segalanya ketika diminta menyelamatkan Ovi, anak dari bandar narkoba terbesar. Hal itu bermula ketika terjadi persaingan bisnis antara gerbong narkoba terbesar di India dan Bangladesh. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan perjuangan seorang tentara bayaran dengan sisa tenaganya berusaha meloloskan diri dari kepungan tentara musuh. Walaupun sudah tertembak, ia masih saja sanggup berjalan. 2 hari sebelumnya diperlihatkan seorang bocah SMA yang bernama Ovi Mahajan, merupakan anak mafia narkoba India bernama Mahajan yang saat ini mendekam di penjara. Setelah pulang sekolah, dirinya mampir ngopi sebentar bersama teman-temannya. Ovi lalu pulang ke rumah. Saat di rumah diperlihatkan anak buah Mahajan yang bernama Saju, merupakan mantan pasukan khusus India. Dirinya memarahi Ovi karena ia tidak segera pulang. Di malam harinya, Ovi sangat bosan dengan kehidupannya yang selalu mendapat pengawalan ketat. Akhirnya tanpa sepengetahuan Saju, Ovi diam-diam pergi ke sebuah klub bersama Sachin. Di sana Sachin mengajak Ovi menghisap ganja untuk merilekskan pikirannya. Tak lama kemudian datang 2 orang polisi yang berpura-pura ingin memeriksa mereka. Tiba-tiba saja polisi itu menembak Sachin, lalu mereka menculik Ovi. Setelah peristiwa itu, Saju mendatangi Mahajan. Mahajan sangat kecewa kepada Saju karena tak becus menjaga Ovi. Mahajan memerintahkan Saju untuk membawa Ovi kembali dan tidak ingin bernegosiasi dengan penculik itu. Ayah Ovi mengancam Saju, jika dirinya tidak berhasil membawa Ovi kembali, maka anak Saju akan menjadi korbannya. Istri Saju marah mendengar hal itu. Saju menjelaskan, tebusan Ovi sangatlah mahal dan aset Mahajan juga sedang dibekukan. Saju berniat untuk menyewa tentara bayaran, akan tetapi hal itu tidaklah murah. Saju mempunyai niatan licik, menggunakan tentara bayaran itu namun ia tidak akan membayarnya. Scene beralih, diperlihatkan sosok pria yang di awal film bernama Tyler Rake, merupakan tentara bayaran yang terampil dan berbahaya. Akan tetapi Tyler memiliki trauma begitu mendalam setelah kepergian anaknya yang mengalami sakit parah. Setelah itu Tyler mendapat proyek dari rekannya yang bernama Nick Khan. Nick menjelaskan, misinya ini adalah menyelamatkan anak gembong narkoba India yang diculik oleh sesama rival bisnisnya, yang mana mereka menawan bocah itu di Bangladesh, tepatnya di kota Dhaka. Di kota tersebut, pemerintahannya telah dikuasai oleh mafia narkoba, sehingga misi ini tidaklah mudah. Sementara itu, Saju diantar istrinya, bersiap untuk pergi menyelamatkan Ovi sendirian. Di kota Dhaka, Tyler bersama timnya melakukan briefing sebelum melakukan penyelamatan. Ovi saat ini diculik oleh gembong narkoba bernama Amir Asif. Nggak pakai lama, Tyler segera bergerak. Tyler melancarkan strateginya dengan pura-pura diculik anak buah Amir. Tyler lalu dibawa ke sebuah apartemen kumuh. Dirinya diminta untuk segera mengirim uang tebusannya. Sebelum mentransfer uangnya, Tyler ingin memastikan bocah itu apakah benar-benar ada. Sempat terjadi ketegangan, namun Tyler tetap santuy. Akhirnya preman itu memperlihatkan Ovi kepadanya. Tyler lalu disuruh pergi untuk meminta uang tebusan ke Mahajan. Lalu Tyler dan kawan-kawan melancarkan aksinya. Tyler berhasil lepas dari ikatan mereka. Dirinya lalu membantai para preman itu sendirian. Mendengar ada keributan, preman yang ada di luar hendak masuk, namun mereka disniper oleh G-Spot. Setelah membunuh para preman, Tyler melepaskan ikatan Ovi dan membawanya pergi dari sana. Di sisi lain, Amir dan anak buahnya sedang menginterogasi bocah-bocah yang ketahuan mencuri uang Amir. Amir tak segan-segan membunuh bocah itu. Amir lalu memanggil salah satu bocah bernama Farhad. Ia diminta untuk memotong jarinya sebagai penebusan kesalahan temannya. Lalu ada kolonel membawa informasi jika anak Mahajan telah kabur. Mendengar hal itu, Amir memerintahkan kolonel untuk segera menutup kota. Kini Tyler dan Ovi telah lolos dari kepungan anak buah Amir. Tyler lalu merekam Ovi sebagai bukti jika bocah ini berhasil selamat. Dirinya segera pergi dari kota menggunakan kapal. Di markas, Nick terus memantau pergerakan Tyler dan Ovi. Di kapal, timnya juga sudah bersiap untuk pergi. Tim yang ada di markas meminta Mahajan untuk segera mentransfer uangnya. Tiba-tiba saja terjadi gangguan di ruang mesin kapal. Mereka pun segera mengeceknya. Kolonel menjelaskan kepada Amir jika pasukannya saat ini sudah menutup kota dan menyisiri setiap sungai. Tyler 5 menit lagi sampai di kapal, akan tetapi Mahajan tidak segera mentransfer uangnya. Di ruang mesin, tim Tyler diserang oleh orang tak dikenal.
Sementara itu, Nick juga tak mendapat respon apa-apa dari Mahajan. Mereka pun menyadari jika sedang dipermainkan. Lalu sniper mereka pun juga tewas. Nick segera melaporkan ini kepada Tyler. Tyler lalu kedatangan tamu, yaitu para polisi dan juga pria misterius yang menuju ke arahnya. Tyler dan Ovi segera lari. Para polisi itu lalu mengepung Tyler yang bersembunyi di hutan. Pria misterius itu menembaki Tyler, yang mana pria misterius itu ternyata Saju. Melihat polisi mengetahui keberadaannya, Tyler lalu segera pergi menggunakan mobil. Namun pelarian itu tidaklah mudah. Polisi dan Saju terus mengejarnya. Tyler menjelaskan kepada Ovi bahwa Saju ini terlibat dalam penculikannya. Karena terkepung, Tyler dan Ovi lalu bersembunyi di rumah susun. Tyler lalu menghabisi polisi itu sendirian. Karena Tyler sibuk, Ovi berusaha menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Melihat hal itu, Tyler pun datang menolongnya. Karena polisi terus berdatangan, mereka segera menuju rooftop dan berpindah lokasi untuk mengecoh para polisi. Tiba-tiba Saju muncul. Mereka berdua pun terjadi baku hantam, yang mana baku hantam tersebut dimenangkan oleh Tyler dengan menabrakkan Saju menggunakan truk. Tyler lalu segera pergi dari kepungan polisi. Tepat di bawah kolong jembatan, Tyler dan Ovi lompat dari truk yang bertujuan untuk mengelabui pantauan helikopter. Lalu Amir mendapat laporan jika truk yang dinaiki Tyler meledak. Akan tetapi Amir meminta mereka untuk menemukan jasadnya. Kemudian Tyler dan Ovi bersembunyi di dalam pabrik. Setelah melewati berbagai rintangan, Tyler terluka parah. Melihat hal tersebut, Ovi membantunya untuk memperban lukanya. Lalu ada telepon masuk, yang mana itu adalah Nick. Nick menjelaskan jika Mahajan sengaja mempermainkan mereka, yang dari awal berniat tidak mau membayar. Sementara orang yang mengejar Tyler adalah Saju, merupakan tangan kanan Mahajan yang ditugaskan membawa Ovi pulang. Nick menyuruh Tyler untuk meninggalkan bocah itu dan segera pergi dari sana. Akan tetapi Tyler menolaknya. Sementara itu Saju ternyata masih hidup. Ia menuju rumah warga untuk meminta pertolongan. Saju lalu membetulkan hidungnya yang patah. Setelah itu dirinya menelpon istrinya, yang mana Saju berpesan apabila dirinya tidak ada kabar selama 12 jam. Saju memerintahkan istrinya untuk pergi dari sana. Sementara itu Nick telah mengirim helikopter dan sebentar lagi akan tiba di jembatan. Tyler dan Ovi pun bergegas menuju ke sana. Saat hendak menghidupkan mobil, tiba-tiba saja dirinya diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Ternyata itu adalah Farhad dan kawan-kawan. Tyler pun segera menghajar bocah-bocah itu. Polisi lagi-lagi datang mengepungnya. Tyler pun bergegas mencari tempat persembunyian. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun bersembunyi di selokan yang super bau. Tyler menelpon Nick, memintanya untuk menghubungi rekan lamanya yaitu Gaspar. Tak berselang lama, Gaspar pun tiba. Mereka berdua lalu dibawa ke rumahnya untuk bersembunyi. Gaspar menjelaskan bahwa kota saat ini sedang dilakukan blokade ketat. Gaspar menyarankan Tyler untuk bersembunyi hingga situasi ini mereda. Di sisi lain, Farhad mendatangi Amir yang sedang makan dengan membawakan potongan jarinya. Farhad sangat dendam kepada Tyler karena telah mengalahkannya. Farhad memohon pada Amir jika Tyler berhasil ditangkap, dirinya bersedia memberikan jarinya lagi apabila ia diizinkan untuk membunuh Tyler. Sementara itu, Tyler dan Ovi kini semakin akrab. Mereka saling curhat satu sama lain. Tyler lalu bercerita jika dirinya dulu memiliki istri dan ia juga memiliki anak, yang mana anaknya telah meninggal di usia 6 tahun karena sakit parah. Tyler hingga saat ini masih merasakan kesedihan begitu mendalam karena ia menyesal tidak ada di sisinya saat sakit. Itulah alasan mengapa dirinya peduli pada Ovi. Tak lama kemudian Gaspar datang. Dirinya mencoba mempengaruhi Tyler untuk menyerahkan bocah itu kepada Amir dengan dalih supaya Tyler bisa keluar dari kota ini. Mereka berdua akan mendapat uang 10 juta dolar jika menyerahkan bocah itu hidup atau mati. Akan tetapi Tyler dengan tegas menolaknya dan ingin memulangkan Ovi. Akhirnya mereka berdua pun terjadi baku hantam, yang mana Gaspar tewas di tangan Ovi. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Tyler lalu menghubungi Saju. Ia mengajaknya bekerja sama. Mereka lalu ketemuan. Saju meminta maaf, dirinya terpaksa mempermainkan Tyler dan kawan-kawan karena keluarganya diancam oleh Mahaja. Tyler lalu memerintahkan Saju membawa Ovi ke jembatan, sementara Tyler akan membukakan jalan agar Saju dan Ovi tiba di sana. Tyler dan Saju kini telah bersiap. Terlihat banyak penjaga melakukan blokade. Tyler lalu menembaki tentara itu membuat perhatian mereka teralihkan. Saju lalu menancap gas mobilnya. Akhirnya Tyler ketahuan, dirinya lalu terkepung oleh tentara-tentara itu. Ia pun segera pergi dari sana. Saju dan Ovi kini telah sampai di jembatan. Dirinya berusaha menghindari para petugas. Akan tetapi ada petugas lain yang mencurigai gerak-gerik mereka dan meminta Ovi untuk melepaskan topinya. Akhirnya mereka pun ketahuan.
Dengan sigap, Saju pun menembaki para tentara itu. Melihat hal itu, Amir memerintahkan anak buahnya untuk mengirim personil di jembatan. Tyler terus menembaki para tentara untuk menuju ke jembatan. Terlihat helikopter membawa personil menuju jembatan. Saju menyuruh Ovi untuk bersembunyi, lalu dirinya menembaki helikopter tersebut. Sementara itu, tim Tyler telah tiba di jembatan, membantu Ovi dan Saju menghadapi anak buah Amir. Karena polisi sangat banyak, Saju menghubungi Tyler untuk segera menuju jembatan. Namun keadaan Tyler terus terkepung. Saju semakin terdesak. Meskipun sudah tertembak, dirinya masih bisa berdiri. Tak lama kemudian, Saju pun tewas terkena bidikan kolonel. Sementara Ovi mengendap-endap menuju ke ujung jembatan. Lalu helikopter penyelamat hampir sampai. Tiba-tiba sang pilot ditambaki oleh kolonel, membuatnya harus putar balik. Tyler kini telah sampai di jembatan mencari keberadaan Ovi. Akan tetapi dirinya disniper oleh kolonel, membuatnya tak berdaya. Saat hendak menembak kedua kalinya, kolonel itu mati ditembak oleh Nick. Ovi lalu menghampiri Tyler. Tyler memerintahkan Ovi segera menuju helikopter, sementara dirinya akan menahan para pasukan itu dengan sisa tenaganya. Tak lama kemudian, Tyler tertembak tepat bagian lehernya, yang mana orang yang menembak itu adalah Farhad. Melihat hal itu, Ovi segera menghampiri Tyler, namun Nick datang menghentikannya. Tyler yang sudah sekarat teringat oleh wajah anaknya. Dirinya lalu menjeburkan diri ke dalam sungai. Setelah itu, Ovi dan rekan Tyler segera pergi dari sana. Mereka pun berhasil membawa Ovi dengan selamat. 8 bulan kemudian, Ovi telah kembali menjalani aktivitasnya menjadi anak SMA. Dirinya merasa sedih karena telah kehilangan sosok yang telah menyelamatkannya. Sementara itu, Nick membalaskan dendamnya, yang mana Nick menembak Amir tepat bagian kepalanya. Di akhir cerita, Amir mengikuti gaya Tyler meditasi di dalam air. Saat kembali ke permukaan, terlihat sosok pria misterius yang mengawasinya. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Extraction yang rilis pada tahun 2020. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.